Welcome to apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Nunung Mulansari. Nama saya Widya Aulia. Nama saya Alamisya Putri. Nama saya Muhammad Rida. Nah, di sini kami akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah dasar konfigurasi mikrotik. A few moments later. Siapkan alat dan bahan router board ISP, kabel UTP 2, PC, kabel power. Setelah itu hubungkan kabel power ke router dan CPU. Pastikan router boardnya sudah menyala. Pasangkan kabel UTP ke ISP dan ke Ethernet 1 di router. Kenapa? Karena untuk menghubungkan ke jalur internet. Pasangkan juga kabel UTP ke komputer dan Ethernet 2 di router. Kenapa? Karena untuk menghubungkan ke klien. Buka aplikasi Winbox, klik di MAC address, kemudian connect. Apabila tidak ada, refresh terlebih dahulu. Masuk ke menu sistem, password, all password kita kosongkan, new password isi bebas, confirm password kita ulangi lagi yang sudah dimasukkan, agar konfigurasinya aman dan tidak direset oleh orang lain. Jika ingin mengubah Ether 1 dan Ether 2 agar tidak pusing dan mudah untuk membedakannya, kita buka menu interface, akan muncul tampilan, kemudian klik 2 kali di Ether yang akan diubah. Ether 1, internet. Apply, kemudian OK. Selanjutnya di Ether 2 kita ubah menjadi Ether 2 lokal. Apply, kemudian OK. Kemudian WLAN kita aktifkan dengan cara mencek listnya terlebih dahulu. Kemudian IP, terus DHCP client untuk bisa mendapatkan IP otomatis. Add, kemudian interface-nya Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena Ether 1 kabelnya terhubung ke internet. Kemudian apply dan OK. Pada bagian status pastikan sudah bound, yaitu sudah terhubung. IP, address, icon plus, addressnya 192.168.100.1/24. Kita bebas memilih kelas IP. Lalu interface-nya dengan Ether 2 lokal. IP address yaitu untuk memberikan IP jaringan ke klien. Kemudian IP DHCP server, terus DHCP setup. DHCP server interface kita pilih Ether 2 lokal. Next. DHCP server yaitu untuk ke jaringan LAN sehingga PC mendapatkan IP otomatis. Nah, di sini yaitu pembatasan jumlah klien, kemudian next, IP, kemudian DNS. Servernya kita isi dengan 8.8.8.8 4 kali. Setelah itu allow remote request, artinya izinkan jarak jauh, kita izinkan dengan mengkliknya. Apply, kemudian OK. Setelah itu masuk ke menu IP, firewall. Di menu NAT kita add. Nah, di general chain-nya kita ubah menjadi screen NAT dan di out interface-nya Ether 1. Setting NAT adalah mengubah IP LAN menjadi IP1 supaya klien bisa terkoneksi ke internet. Nah, di menu action kita pilih masquerade. Apply, kemudian OK. Nah, sekarang sudah terkoneksi ke internet. Sekarang kita akan menambahkan akun untuk keamanan mikrotik kita agar tidak sembarang orang bisa menggunakannya. User berfungsi untuk mengatur hak akses yang menggunakan mikrotik kita.
Pertama-tama kita akan buat 3 user. Masuk ke menu sistem, kemudian ke user, add. Nah, di nama kita bebas ya. Dan untuk grupnya kita coba yang read. Read itu hanya bisa membaca dan tidak bisa melakukan konfigurasi. Passwordnya bebas, apply, kemudian oke. Add lagi. Nah, yang grup itu write. Write itu hanya bisa melakukan konfigurasi tetapi tidak bisa menambahkan user. Apply, kemudian oke. Kita coba login ke menu session. Disconnect dulu. Nah, yang admin itu adalah yang full. Maaf ya teman-teman buram. Nah, kita coba login pakai yang Widya. Passwordnya kita masukkan. Connect. Nah, kan tadi yang Widya read. Jadi tidak bisa melakukan konfigurasi dan menambahkan user. Jadi hanya bisa melihat. Kemudian kita disconnect lagi. Disconnect. Kita coba login yang Alea. Yang right. Connect. Nah, kita bisa melakukan konfigurasi tetapi kita tidak bisa menambahkan user. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi security profile pada Mikrotik. Security profile adalah salah satu solusi yang dapat digunakan untuk sistem keamanan pada wireless. Masuk ke menu wireless, kemudian ke security profile. Setelah itu add, name-nya kita ubah menjadi password. Modenya dynamic case. Dan untuk tipenya kita pilih WPA PSK dan WPA 2 PSK. Bebas ya masukkan kata sandinya. Minimal 8. Apply, kemudian oke. Setelah itu kita masuk ke WiFi interface dan double klik yang WLAN. Modenya kita ganti pakai AP Bridge. AP Bridge itu adalah pemancar yang bisa melayani banyak klien. Bandnya kita menggunakan 20/40 MHz CE. Nah, SSID-nya bebas ya, sesuai keinginan. Dan untuk security profile kita ganti menjadi password. Play, kemudian oke. Kemudian masuk ke menu DHCP server, terus ke menu DHCP setup. Nah, di DHCP server interface kita ubah menjadi WLAN 1. Next. 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 Next sampai selesai. Nah, kenapa berwarna merah? Karena belum ada yang terhubung. Nah, sekarang kita masuk ke IP hotspot. Di hotspot setup, hotspot interface-nya kita pilih WLAN 1. Next. 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 Nah, di sini kamu harus pakai .com. Bebas ya. Kemudian next. Nah, ini loginnya kita bisa ubah dan sesuai keinginan masing-masing. Next. Kemudian oke.
Kita coba hubungkan apakah sudah terhubung apa belum. Nah, kita perlu login dulu sebelum masuk ke jaringan. Berhasil, guys. Sistem kemudian identity. Nah, di sini kita bebas mengubah nama dari pabriknya. Apply, kemudian oke. Ya, dari kelompok kami mohon maaf bila ada salah dan kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.